Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji, keagungan, kemuliaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Hanya kepada Allah kita senantiasa meminta dan memohon pertolongan. Hanya kepada Allah pula kita bertaubat dari segala dosa dan kesalahan yang pernah kita lakukan. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Barang siapa telah Allah berikan petunjuk, maka niscaya tak ada yang bisa menyesatkannya. Dan siapa yang telah Allah sesatkan, maka niscaya tak ada yang bisa memberinya petunjuk. Semoga kita yang hadir pada pagi hari ini senantiasa mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan juga salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita, suri teladan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan juga salawat semoga senantiasa bersambung kepada keluarganya, kepada istri-istrinya, kepada anak-anaknya, kepada para sahabat, para tabiin hingga seluruh umatnya yang mengikuti jalannya dengan ihsan sampai di akhir zaman. Bapak dan Ibu, sahabat Muslim yang dirahmati Allah, mari kita memulai kajian kita pada pagi hari ini dengan membaca ta'awudz dan juga basmalah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan tak lupa kita senantiasa memohon kepada Allah agar Allah jadikan pertemuan ini penuh dengan keberkahan dan juga manfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkan kepadaku ilmu dan berilah aku karunia untuk dapat memahaminya. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amalan yang diterima. Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni wa zidni ilman. Ya Allah, berilah manfaat kepadaku dari ilmu yang telah Engkau ajarkan kepadaku. Ajarkan kepadaku ilmu yang bermanfaat bagiku dan tambahkan kepadaku ilmu. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, semoga dengan doa-doa yang telah kita panjatkan, Allah senantiasa mengaruniakan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang tentunya tidak sekedar dipahami, tapi juga kita diberikan kekuatan untuk bisa mempraktekannya di dalam kehidupan sehari-hari. Baik, Bapak dan Ibu, gimana kabarnya pagi hari ini? Sehat semuanya, Bapak Ibu? Alhamdulillah, sehat semua, Mas. Alhamdulillah sehat Alhamdulillah. Ustaz. Coba saya mau dengar salamnya yang bisa dinyalakan mikrofonnya. Coba jawab sapaan salam saya dengan semangat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi 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 wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah. Waalaikumsalam Ya, warahmatullahi wabarakatuh. sudah siap kita mulai, Bapak Ibu? Ya Ustaz. Insyaallah. Insya Allah. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sebelum kita mulai kajian kita pada pagi hari ini, izinkan saya ingin menyampaikan beberapa hal penting terlebih dahulu. Insya Allah selama kajian ini berlangsung, biasanya kami akan mencoba membangun interaksi dua arah. Ya, nanti kalau misalkan memang Bapak Ibu memungkinkan untuk kita interaksi dua arah yang bisa nyala mikrofonnya dipersilahkan supaya kajian ini walaupun online tapi tetap dirasakan hidup begitu ya. Kalau misalkan khawatir ada suara-suara yang bisa mengganggu konsentrasi selama mengikuti kajian ini, maka dimatikan tidak apa-apa. Tapi nanti kalau misalkan ada interaksi dua arah, Ustadz mengajak kita untuk diskusi, yang bisa nyala mikrofonnya dipersilakan.
Terus yang kedua, selama kajian ini berlangsung karena waktu kita singkat ya pagi hari ini Bapak Ibu, maka mohon untuk pertanyaan bisa dituliskan dulu di kolom chatnya masing-masing. Jadi nanti kalau ada pertanyaan, tulis dulu di kolom chat. Kalau misalkan Ustadz sudah memberikan kesempatan untuk bertanya secara langsung, boleh dinyalakan mikrofon. Dan tidak bertanya ketika Ustadz sedang, maksud kami tidak menanyakannya secara langsung ketika Ustadz sedang menyampaikan materi. Supaya materi bisa tersampaikan dulu dengan utuh, baru kemudian nanti kita bisa melangsungkan sesi tanya jawab. Nah, itulah gambaran umum kira-kira supaya pelaksanaan kajian pagi hari ini bisa kita ikuti dengan maksimal. Dan insya Allah pagi hari ini kita membahas sebuah tema yang sangat menarik ya, Bapak Ibu, yaitu tentang bagaimana mempersiapkan diri menjelang bulan Ramadan. Mungkin selama beberapa hari ini ya atau dalam beberapa hari ke depan pun kita akan banyak disajikan kajian-kajian Islam yang berkaitan dengan mempersiapkan diri menjelang bulan Ramadan. Nah, maka insya Allah kami juga ikut berkontribusi di dalamnya. Kelas Muslim mencoba juga menghadirkan sebuah kajian yang membantu Bapak Ibu mempersiapkan diri menjelang bulan Ramadan tahun ini insya Allah. Namun, kajian kita pada pagi hari ini justru ingin bercermin dari realita banyaknya kaum muslimin yang ketika menjalankan bulan Ramadan terlihat begitu semangat di awal, ibadahnya luar biasa, namun ternyata tidak bertahan sampai akhir. Ya, di pertengahan mulai loyo. Ketika di akhir Ramadan, akhirnya banyak ibadah-ibadah yang awalnya semangatnya luar biasa, ketika menjelang akhirnya dijalankan seadanya. Dan tidak jarang juga yang kemudian di akhir Ramadan merasa gagal karena tidak berhasil mempertahankan ibadah yang semangat di awal itu. Nah, maka hari ini kita insya Allah akan coba mendapatkan sebuah gambaran yang lebih luas. Bagaimana sih sepatutnya kita bisa menjaga konsistensi kita dalam beribadah. Dan seperti apa harusnya kita juga bisa membuat targetan-targetan ibadah Ramadan yang sesuai dengan kondisi diri kita. Nah, kurang lebih gambarannya seperti itu. Baik, maka dari itu kita langsung saja mulai ya, Bapak Ibu. Oke, bentar saya coba cek tadi Ustadz sudah sempat join terus keluar lagi. Oh, oke. Baik, mohon izin ya Bapak Ibu, Ustadz lagi coba restart tadi laptopnya karena ada sedikit kendala. Oke, saya lanjutkan. Jadi insya Allah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, melalui kajian ini kita akan sama-sama mencoba merencanakan Ramadan mungkin dengan cara yang agak berbeda. Ya, kalau di beberapa kajian mungkin lebih dijelaskan tentang, oh amalan-amalan sunnah apa, atau bagaimana cara kita meningkatkan amalan di bulan Ramadan, gimana cara kita ngejar ibadah-ibadah yang banyak di bulan Ramadan, dan tentu itu bagus. Tapi di kajian kami di sini, kita akan lebih fokus tentang bagaimana menyusun amalan-amalan Ramadan yang sesuai dengan kondisi kemampuan kita. Jadi karena faktanya Bapak Ibu banyak di antara kita yang mungkin menjalankan ibadah-ibadah bulan Ramadan dengan melihat orang lain. Oh, si Anu terawihnya bisa sekian rokaat gitu ya. Tahajudnya setiap hari atau setidaknya 5 kali dalam seminggu. Terus baca Qur'annya sehari bisa 2 juz misalkan. Akhirnya kita yang ternyata biasanya sehari cuma 1 lembar, langsung dipaksa sehari 1 juz atau 2 juz. Mungkin akhirnya bisa kita lakukan di beberapa hari pertama Ramadan. Tapi ketika mulai pertengahan, akhir, kok rasa-rasanya mulai keteteran begitu ya. Nah, maka
Insya Allah di sini kita akan coba berbagi tips nanti sama dengan Ustadz Nusirwan. Baik, Bapak dan Ibu, sambil menunggu Ustadz, insya Allah Ustadz telah hadir, sedang mempersiapkan diri. Kebetulan Ustadz ini tinggalnya di Pekanbaru ya, jadi waktu subuhnya itu beda dengan Jabodetabek. Kita sudah subuh, beliau baru subuh. Jadi beliau ini baru baru pulang dari masjid dan sedang persiapan sebentar. Ya, sekedar informasi bahwa insya Allah di bulan Ramadan, ya khususnya di bulan Ramadan sendiri, kami ada sebuah program yang sangat menarik, Bapak Ibu. Program menarik yang kami telah persiapkan untuk mengisi bulan Ramadan selama 3 pekan. Dari pekan pertama, pekan kedua, dan pekan ketiga. Judul pelatihannya adalah Bekal Terbaik Menuju Surga. Kita mulai di tanggal 21 Februari. Jadi hari Sabtu dan Ahad. Sabtu Ahad, Sabtu Ahad, Sabtu Ahad. Jadi 2 hari ya kelas pelatihannya. Di jam 5.30 seperti ini pagi-pagi ya, supaya masih fresh. Ya, insya Allah bagi Bapak Ibu yang mungkin ada kendala terkait aktivitas pagi sehingga tidak bisa ikut maksimal, kami sediakan rekaman pelatihannya. Di pekan pertama kita akan membahas tentang bagaimana kita berdamai dengan kematian. Banyak dari kaum muslimin yang sudah sadar bahwa kematian itu pasti akan datang, tapi banyak juga yang belum siap dalam menghadapi kematian. Karena mungkin masih eh, banyak beban pikiran, masalah-masalah kehidupan, atau bahkan bekal sendiri yang belum cukup. Lalu kemudian ini di pekan pertama. Di pekan kedua membahas tentang bagaimana mempersiapkan supaya meninggalnya bisa husnul khatimah. Di pekan ketiga, kita akan melihat bagaimana perjalanan panjang ribuan tahun yang kita akan jalani menuju akhirat. Mudah-mudahan semua insya Allah masuk surga semuanya. Tapi kita lihat bahwa perjalanannya itu akan sangat panjang. Nah, inilah 3 materi utama yang akan dibahas. Di pekan 4 kok nggak ada Mas Kemas? Di pekan 4, Bapak Ibu mungkin sudah fokus ke 10 malam terakhir, jadi kita tidak adakan di pekan keempat. Hanya 3 pekan saja. Nanti informasi lebih lengkapnya saya infokan di akhir ya, Bapak Ibu. Baik, mari kita mulai kajian kita pada pagi hari ini dengan tema jadikan Ramadan kali ini lebih terencana dan bermakna bersama dengan guru kita Ustadz Muhammad Nusyirwan. Pada Ustadz dipersilakan. Terima kasih Kak Kemas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Alhamdulillah rabbil alamin. Apa kabar Bapak Ibu semua? Sehat Bapak Ibu? Alhamdulillah Alhamdulillah. sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Sehat Pak Ustadz. Pak Ustadz gak sehat ya. Makasih ya Bapak Ibu semua. Senang sekali pada pagi hari ini. Saya kembali mendengar suara Bapak Ibu ya. Semoga Allah mudahkan kita semua untuk mempersiapkan bulan Ramadan tahun ini dan semoga Ramadan tahun ini menjadi Ramadan terbaik yang pernah kita jalani ya Bapak Ibu ya. Amin. Amin. Ya Rabbal Rabbal alamin. Alamin. Baik Bapak Ibu semua rahmati Allah. Kita langsung saja ke poin hari ini. Waktu kita tidak banyak. Ya, kita cek dulu ya Bapak Ibu ya.
Suara saya bisa didengar dengan jelas Bapak Ibu? Ya, Jelas, Jelas, Ustaz. jelas, Pak Ya, Ustadz. benar, alhamdulillah. jelas, jelas. Kemudian slide alat bantu kita bisa dilihat dengan jelas. Jelas. Ya, Jelas, Pak Ustadz. jelas, Jelas ya. Ustaz. Ya, saya mendapatkan materi pada pagi hari ini terkait dengan persiapan Ramadan dengan temanya apa Bapak Ibu yang bisa dibaca Bapak Ibu? Jadi kan Jadikan Ramadan kali Ramadan ini kali ini lebih terencana dan terencana bermakna. dan Ramadan kali ini lebih terencana dan bermakna. Ya, baik. Bapak Ibu semua, di sini ada dua kata kunci ya, terencana dan bermakna. Ya, ada sesuatu yang memang dengan sengaja direncanakan dan ada sesuatu yang memang dimaknai, dimaknai dengan makna yang membuat kita menjadi lebih baik di hadapan Allah. Karena banyak orang yang masuk Ramadan hanya sekedar masuk tanpa rencana dan tanpa makna. Hanya sebatas sebuah kewajiban tahunan. Ya nggak Bapak Ibu? Iya. Ya, tapi tidak lebih dari itu. Hanya sekedar sebuah kewajiban, sebuah rutinitas tahunan. Nah, maka pada pagi hari ini sama-sama ya Bapak Ibu ya, bahwa kajian ini juga bermanfaat buat saya. Saya sedang menasehati diri saya sendiri. Jangan sampai saya menjadi orang-orang yang Allah ya, Allah celah. Atakmurunan nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatlunal kitab. Apakah engkau menyuruh manusia berbuat baik sedangkan engkau ya Tidak melakukan. melupakan dirimu sendiri padahal engkau membaca kitab, membaca Al-Qur'an. Jadi saya tidak mau menjadi orang yang memotivasi manusia untuk berbuat baik, tapi saya melupakan diri saya sendiri. Bapak Ibu semua rahmati Allah, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Jadikan Ramadan kali ini lebih terencana dan bermakna. Bapak Ibu semua rahmati Allah, jika usia kita itu seperti ya kumpulan lembaran dalam sebuah buku, ya Allah sudah siapkan ini buku kamu. Nanti pada saatnya engkau akan baca kitabmu. Iqra kitabak. Bacalah bukumu sendiri. Ya. Buku harianmu yang engkau tulis. Ini amal solehku. Ini amal burukku. Aku sudah tuliskan. Nah, dan semuanya itu menjadi lembaran-lembaran ya. Setiap hari yang berlalu juga sebagian dari diri kita. Maka Bapak Ibu semua yang rahmati Allah. Jika ya lembaran-lembaran itu sudah kita lewati. Sebagaimana kita melewati Ramadan, maka kira-kira sudah berapa Ramadan yang kita lewati Bapak Ibu? Udah banyak sekali, Ustaz. 60 Sam- lebih. Ya, sampai kita sulit menyimpulkan dengan sebuah angka ya. Sudah banyak sekali ya. Sudah banyak sekali. 60 lebih ya. Baik Bapak Ibu semua rahmati Allah, maka kita niatkan Bapak ya. Kita niatkan semoga ya kalau Allah panjangkan usia kita, kita jadikan ini Ramadan yang terbaik Bapak Ibu. Maka pertanyaannya, sudahkah Ramadan yang sudah kita lewati bertahun-tahun sampai kita susah menghitungnya? Sudahkah Ramadan itu menjadi seperti yang Allah inginkan ya? Seperti apa yang Allah inginkan pada kita? Allah menjadikan syariat puasa itu tentu dengan sebuah apa? Sebuah tujuan ya, bukan sesuatu yang sia-sia. Ada sebuah tujuan yang dikehendaki oleh Allah dengan mendatangkan syariat puasa di waktu bulan Ramadan. Ingat ya, syariatnya puasa, waktunya bulan Ramadan. Ramadan. Ada yang Allah inginkan. Apa tujuan akhirnya Pak Ibu? Takwa. Tujuan akhirnya adalah takwa ya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman. Jadi yang dipanggil di sini adalah orang-orang yang memiliki iman atau orang-orang yang mengakui mereka beriman. Diwajibkan ya, diwajibkan atas kamu berpuasa. Ini syariat. Syariat ini hukumnya apa? Wajib ya, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu. Agar apa? Takwa. Agar kamu bertakwa dengan tujuan membuat kamu lewat puasa ini di bulan Ramadan
ya agar kamu menjadi orang yang takwa. bertakwa, ya. Namun masalahnya di sini orang memaknai puasa di bulan Ramadan hanya sebagai apa? Rutinitas kewajiban. Sebuah kewajiban. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu, ya. Jadi orang itu ketika masuk ke bulan Ramadan, mereka tahu ini sebuah Kewajiban. kewajiban dan selesai. Mereka ya kadang lupa dengan ujungnya, Tujuan akhir. ya, bahwa kewajiban itu ya harus dilakukan dan dengan baik, dengan benar, sehingga dia disebut berhasil ketika apa? Ketika orang yang melaksanakannya menjadi orang yang Takwa. bertakwa. Nah, kita cuma, oh itu kewajiban, ya, tapi kita tidak memperhatikan proses ketika berpuasa. Ya, kita tidak memperhatikan proses ibadah dalam bulan Ramadan, sehingga ya hanya sekedar sebuah kewajiban. Tapi kita tidak memperhatikan bagaimana kewajiban itu dilaksanakan, sehingga sering setelah selesai kita belum juga menjadi orang yang Takwa. bertakwa. Bapak Ibu semua yang rahmati Allah, ini ada sebuah kaidah. Kaidah ini selalu bersama dengan diri kita. Kita ucapkan atau tidak kita ucapkan, ya. Kita selalu mengerjakan apa yang kita anggap penting, bukan apa yang kita katakan penting. Penting. Paham Bapak Ibu maksudnya? Enggak. Paham? Belum. Ya. Ada orang yang mengatakan seperti ini. Kesehatan itu penting, ya. Kesehatan itu penting. Itu ucapan atau anggapan sejauh ini? Ucapan. Ya, tapi kemudian dalam kesehariannya dia Merokok. merokok. Nah, maka ya sesuatu yang dianggap penting itu hanya sekedar apa yang dia katakan, bukan yang dia anggap penting. Nah, jadi bedakan ada sesuatu yang diucapkan dan dianggap. Contohnya misalnya ibu atau bapak. Ibu atau bapak menganggap bahwa kesehatan itu adalah penting. Dan bapak ibu mewujudkannya dengan tidak merokok. Ini artinya apa? Artinya apa yang dikatakan dan apa yang dianggap itu sama-sama konsisten, sesuai. Tapi seringkali manusia itu mengatakan sesuatu penting tapi yang dia kerjakan tidak penting. Nah, tidak sesuai. Tapi ingat ya bahwa manusia itu akan selalu mengerjakan apa yang dia anggap penting. Ya. Pertanyaannya, apakah Ramadan ini penting buat Anda? Buat apa Ibu? Penting. Nah, nanti diuji kan? Pentingnya cuma dikatakan atau memang Dikerjakan. yang dikerjakan. Nah, ya, coba sekarang. Ketika bulan Ramadan, mana yang lebih penting? Baca Quran atau mengakses ya konten? Lihat TV, lihat ya. Iya, kalau Bapak Ibu katakan ya, yang penting itu membaca Al-Quran. Kemudian dikerjakan dengan jumlah yang lebih banyak. Maka itu artinya memang Bapak Ibu benar-benar menganggap Ramadan penting. Yang kejadian seperti apa Bapak Ibu? Sebaliknya. Nah, itu yang saya bilang ya, bahwa manusia itu seringkali dia apa yang dianggap penting itu tidak diucapkan. Tapi yang dia kerjakan itulah yang penting. Nah, atau dia tahu itu penting tapi tidak dikerjakan. Oke. Nah, Bapak Ibu semua hormati Allah. Ramadan itu penting. Kenapa penting? Karena Ramadan itu adalah kesempatan terbaik. Dia adalah waktu, ya, waktu. Dan namanya waktu, kita tidak bisa menyimpannya. Kita bisa nggak menyimpan waktu, Bapak Ibu? Tidak. Kalau kita punya uang 1 juta, bisa kita simpan? Bisa. Kalau kita kehilangan 5 menit yang tadi, bisa kita kembali lagi, Bapak Ibu? Tidak bisa diulang. Bapak Ibu yang sudah usianya misalnya di atas 50, bisa kembali lagi ke usia yang kemarin? Tidak bisa. Nah, itulah. Maka Ramadan itu ya adalah kesempatan atau waktu terbaik. Dia tidak bisa disimpan, tidak bisa ditahan. Dipakai atau tidak dipakai dia akan jalan terus. Ya. Maka uang tidak sama dengan waktu. Kalau time is money, sama nggak uang dengan waktu Bapak Ibu? No. Ya, no, ya time is money. Ya, waktu sama dengan uang.
Gimana waktu Ya, sama uang? Ya, bagaimana waktu sama dengan uang? Uang bisa disimpan. Waktu bisa disimpan nggak, Pak Ibu? tidak. Tidak bisa. Uang hilang bisa dicari. Waktu hilang bisa dicari nggak, Pak Ibu? Tidak Dan bisa. Nah, ya. Maka kita harus tahu ya bahwa ini adalah waktu terbaik. Kenapa? Karena di dalamnya itu diberkahi. Waktu yang diberkahi. Artinya apa? Orang yang menjalankan kebaikan itu pahalanya dilipat Ganda. 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 Dan pintu surga dibuka semuanya. Artinya apa? Orang mudah untuk berbuat Baikkan. Baik. pintu-pintu neraka ditutup semuanya. Artinya apa? Setan-setan Belenggu. dibelenggu. Setan-setan dibelenggu sehingga tidak leluasa untuk menggoda manusia. Kemudian dalam bulan itu kita diwajibkan berpuasa. Ketika berpuasa, nafsu kita Dikekang. dikekang ya. Ketika kita berpuasa, nafsu kita dikekang. Bayangkan Bapak Ibu, kita menahan sesuatu yang pada hari yang lain itu halal. Makan halal nggak Bapak Ibu makan? Halal. Iya. Halal. Minum halal nggak? Halal. Halal. Makan dan minum yang biasanya halal menjadi Haram. 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 Maka ini sebuah tanda, sebuah sinyal. Kalaulah kita sudah berhasil menahan yang halal, mestinya lebih mudah menahan yang Haram. Manusia. haram, menahan yang maksiat. Ya. Kenapa manusia bisa ya dengan mudah memakan yang haram? Karena dia tidak biasa melatih dirinya untuk mengekang nafsu. Maka di dalam bulan puasa ini kita dilatih. Kita dilatih untuk menahan dari Nafsu. makan dan minum sesuatu yang Halal. halal. Agar apa? Agar kita lebih mampu lagi untuk menahan makan dan minum dari sesuatu yang Haram. Halal. haram. Ya, kalau yang halal saja kita mampu menahan, apalagi Haram. yang haram. Kemudian di dalamnya ada satu malam yang malam itu lebih baik daripada 83 tahun. Yang bahkan usia kita sendiri pun tidak ya bisa jadi tidak sampai Sampai. ke usia ya ke waktu itu. Usia umat Nabi Muhammad 60 sampai 70 tahun. Ini 83 tahun. Kalau kita kerjakan ibadah di situ itu seperti kita mengerjakan 83 tahun yang kita pun tak mampu mengerjakannya dengan waktu tersebut. Dan kita mungkin tak sampai ke usia tersebut. Kemudian Allah sediakan di setiap malam itu ada hamba-hamba yang dibebaskan dari neraka. Ya, kemudian pahala puasanya langsung Allah yang balas. Kemudian ketika kita mengerjakan puasa dilandasi dengan iman dan berharap pahala dari Allah, maka diampuni semua dosa-dosanya yang telah lalu. Itu kondisi kita di dunia. Nah, ya, kondisi kita di dunia dan di akhirat. Dan yang paling kita harapkan apa? Allah sediakan kita karpet merah, ya. Masuk pintu surga lewat pintu yang Pintu Ayam. namanya Ar-Rayyan. Nah, ini Royang. adalah kesempatan terbaik, waktu terbaik yang kalau tidak dipakai dia akan lewat begitu saja. Nah, maka Bapak Ibu semua rahmati Allah, ketika kesempatan ini sudah ada di hadapan kita, maka dia tidak bisa diraih kecuali kita menjadi naik level. Naik level menjadi orang apa, Pak Ibu? bertakwa. Wah. Orang bertakwa. Kita nggak bisa. Karena orang yang bisa menahan nafsu itu hanyalah orang Bertakwa. bertakwa, ya. Orang ya yang tahu mana yang baik buat dia, orang yang memilih akhirat daripada dunia adalah orang yang Bertakwa. bertakwa. Jadi kalau orang itu tidak bertakwa susah ya, susah untuk bisa mendapatkan kemudahan-kemudahan tadi. Maka pertanyaannya, apakah takwa itu penting bagi Bapak Ibu? Penting. Penting. Ingat ya, kata kunci yang di sini yang saya tulis apa? Penting. Penting. Kenapa penting Bapak Ibu? Karena menjadi tujuan akhir kita. Karena orang hanya Dalam mengerjakan sesuatu yang dianggap Oh iya penting. penting. Kenapa saya tulis penting di situ Bapak Ibu? Ya, Karena orang yang hanya dianggap akan penting. mengerjakan sesuatu yang dianggap Sesuatu yang dianggap penting ya. Nah, kenapa anak-anak itu ya anak-anak sekarang lebih senang main gadget apa Ibu? Main game, main apa gitu. Karena itu yang dianggap penting. penting ya. Nah, maka kita harus menggeser
cara pikir penting itu pada anak-anak kita bahwa ya ada yang lebih penting daripada itu yaitu masa depan mereka. Nah, Bapak Ibu semua rahmati Allah, kalau memang takwa itu penting, tadi ingat ya, ucapan kita, takwa itu penting nggak penting? Nah, sekarang Penting. Penting. sekarang dari ya sekitar jam jam 5 pagi, kita menahan puasa sampai kurang lebih jam jam setengah 7 ya kalau sekarang ya kalau tempat saya ya. Setengah 7 baru maghrib atau tempat Bapak Ibu mungkin jam 6 lah. Dari jam 5 pagi sampai jam 6 sore ya menahan puasa, tidak makan, tidak minum. Mampu ya Bapak Ibu. Artinya kita sudah artinya kita sudah dilatih untuk tidak makan dan minum sesuatu yang halal atau yang haram Bapak Ibu? Halal. Yang halal. Dari jam 5 ya, kurang lebih dari jam 5 pagi sampai jam 6 sore. Tergantung nanti waktunya masing-masing. Kita sudah dilatih oleh Allah untuk mampu menahan sesuatu Halal. yang halal. Dan itu adalah ya latihan untuk orang bertakwa. Pertanyaannya kenapa setelah selesai latihan itu kita merusak hasil dari latihan itu ya dengan buka puasa dengan apa Pak Ibu? Buka puasanya dengan apa? Makan minum. Iya, buka puasanya dengan makan minum terus dengan apa lagi? Kurma. Merokok. Doa. Kan? Merokok. Kurma. Nah, terus apa lagi yang lain? Doa. Dengan doa apa lagi yang lainnya? Ya, sebagian orang setelah buka puasa ngapain? Sholat. Merokok. Merokok. Iya. Ya, sebagian orang setelah buka puasa ngapain? Merokok. Merokok. Sebagian ya, sebagian. Merokok. Bukan yang ada di sini ya, Pak Ibu ya. Yang ada di sini jauh lah kan. Cuma saya mau mengatakan Bapak Ibu semua, kita sudah dilatih terbiasa ya, kita sudah dilatih sama Allah untuk mampu menahan makan, minum dan mengkonsumsi sesuatu yang halal. Dilatih tidak makan, tidak minum. Setelah selesai, mestinya latihan itu punya dampak, punya efek, punya pengaruh. Tapi kita sendirilah yang sering menghancurkan ya hasil dari latihan tersebut. Kenapa? Tidak peduli. Ya, sebagian orang mengatakan rokok itu ya makruh, sebagian lagi yang haram. Pertanyaannya, Bapak Ibu semua yang rahmati Allah, jika sesuatu itu bisa merusak tubuh, apakah dia makruh atau haram, Bapak Ibu, dalam agama kita? Haram. Haram. Ya, dalam kaidah usul fikih dikatakan ad-dororu yuzal. Ya, segala bentuk yang memudaratkan, membahayakan diri itu harus dihilangkan. Ya, maka jika dia ada mudarat maka dia haram. Bukan makruh lagi. Kenapa? Karena dia merusak. Segala sesuatu yang merusak maka itu haram. Membunuh merusak nggak Pak Ibu? Haram. Haram. Berzina merusak nggak? Apa? Merusak garis keturunan haram. Ya, judi merusak nggak Pak Ibu? Rusak. Semua perilaku, perbuatan yang merusak maka hukumnya Haram. haram, bukan makruh lagi ya. Makruh lagi, makruh itu misalnya kalau kita sholat makan bawang ya, makan bawang itu kan baunya tidak Tidak enak. enak. Sesuatu yang membuat manusia tidak enak, maka malaikat pun juga tidak Tidak. Suka. tidak enak. Maka kita sholat dalam kondisi tadi makan jengkol ya, makan bawang itu adalah makruh. Tapi dia tidak sampai merusak. Sekarang rokok. Ya rokok itu hanya sekedar nggak enak ya, nggak enak baunya atau dia merusak apa Ibu? Badan. Merusak. Badan. Ya, maka namanya hukumnya Haram. haram. Walaupun ada ustadz, ada ulama yang mengatakan rokok itu Makruh. makruh. Biasanya seperti itu karena ustadznya juga Rokok. juga Rokok. Nah, iya, Bapak Ibu. Nah, inilah Bapak Ibu ya. Kalau kita mengatakan takwa itu penting buat saya, buktikan. Buktikan setelah buka puasa, ya, setelah buka puasa berdoa. Setelah buka puasa, ya sholat. Setelah buka puasa, ya banyak-banyak ingat Allah. Itu tanda kita mengatakan puasa apa takwa itu penting. Penting. Itu ya, Bapak Ibu ya. Kalau takwa itu penting, mestinya puasa itu bisa mengantarkan orang itu kepada ketakwaan. Sekarang puasa kita, ya puasa sebagian orang itu gagal atau berhasil Pak Ibu? Gagal.
Gagal. tahu. Puasa ya seringkali gagal mengantarkan orang bertakwa. Bertakwa. Lihat Bapak Ibu semua ya, lihat. Ini kondisi negara kita. Kita nggak usah bicara negara orang lain. Lihat, ya nih, ini beberapa ya yang kita bisa eh, ya dapatkan sumbernya. Bagaimana? Kalau kita lihat dari pelaku pejabat eh, BUMN, BUMN, lihat bagaimana korupsi itu bisa menjadi sebuah liga korupsi Indonesia seperti sebuah kompetisi, ya berbanyak-banyakan untuk korupsi. Korupsi. Ya, ini adalah para pejabat yang mengelola BUMN, badan usaha milik negara. Jadi badan usaha milik negara itu dikelola oleh orang-orang yang korupsi dan mereka Orang korupsi. ya mereka saling bersaing ya seperti sebuah liga untuk apa banyak-banyakan Korupsi. korupsi. Bayangin korupsinya berapa? 968 triliun. Triliun. Itu uang sedikit atau uang banyak Pak Ibu? Banyak Banyak sekali. sekali ya. Iya, Banyak. semuanya itu triliun ya, triliun-triliun. Ini uang mereka atau uang negara, Pak Ibu? Negara. Uang negara. Ini pelaku ya, pejabat di eh, BUMN. Sekarang kita lihat ya bagaimana para pejabat di legislatif, mereka yang membuat undang-undang. 545 anggota DPRD terjerat korupsi ya dan pemerintah ingin kepala daerah dipilih oleh anggota DPR. DPR. Bayangin ya yang membuat undang-undang pun juga korupsi. Nah, sekarang yang menjalankan undang-undang ya kepala daerah. Lihat ya 22 gubernur itu terkena korupsi. 145 kepala daerah lainnya juga kena korupsi. Jadi ya Bapak Ibu ya semuanya yang dipercaya, diamanahkan. Ini negara punya BUMN, tolong kelola dengan baik agar negara kita untung. Ternyata orang-orangnya korupsi. Ini negara butuh undang-undang untuk mensejahterakan rakyat. Tolong bikin undang-undangnya. Ternyata yang bikin undang-undang korupsi. Memperkaya diri Nah, sendiri. negara mengamanahkan kepada Anda kepala daerah untuk memimpin daerah agar daerahnya makmur sejahtera ya. Tapi ternyata kepala daerahnya korupsi. Ini semua yang ada di sini orang pandai atau orang tidak pandai Pak Ibu? Pandai. Pandai semua ya, pandai semua. Terlalu Kita sudah pandai. terlalu pandai untuk korupsi. Ya, dia itu yang level atas, sekarang level bawah. Ya, bagaimana sekarang akhlak anak-anak kita, akhlak siswa kita, ya berani memukul guru. Ya, di mana lagi hormat, ya hormat anak, hormat siswa kepada gurunya. Ya, kemudian karena pejabatnya banyak yang korupsi, rakyatnya juga apa? Menjarah. Iya, menjarah rumah pejabat. Ya, kayak apa? Nggak selesai-selesai ya. Sama Si aja berarti. si pejabat menjarah ya Negara. uang rakyat. Rakyat juga menjarah. Sejarah rumah pejabat. Oh iya. Lihat apa Ibu ya? Betapa orang ya, dari semua orang-orang ini ya pelaku-pelaku ini ya kita mengambil manfaat dari apa yang terjadi pada orang ya. Ini sesuatu yang kita bisa dapatkan ya sumbernya sangat terbuka. Bapak Ibu semua, buat mereka nah, ya takwa itu penting nggak Bapak Ibu? Penting. Buat mereka ini. Buat mereka enggak. Iya, ya, mereka nggak peduli takwa. Pedulinya apa? Harta. Uang, pedulinya kaya. Ya, nah, Kekayaan. iya Bapak Ibu semua rahmati Allah ya. Dunia. Iya, pedulinya dunia, pedulinya kaya, pedulinya apa dihormati oleh manusia. Nah, Bapak Ibu semua. Ini menunjukkan apa? Orang itu ketika puasa dia hanya tahu bahwa puasa itu maknanya apa? Kewajiban. Ya, dia nggak pernah merenung kewajiban ya. Maknanya apa? Ini adalah sebuah kewajiban yang semestinya ini kesempatan terbaik untuk membuat kita menjadi apa? Orang bertakwa. Nah, itu yang harus dipikirkan. Jadi Bapak Ibu semua rahmati Allah, mengapa
mengapa kita tidak punya pilihan? Harus jadi orang bertakwa, Bapak Ibu. Mengapa? Ya, kita kumpulkan ayat-ayat dalam Al-Qur'an. Kalau orang bertakwa dia akan mendapatkan banyak kemudahan, banyak fasilitas. Ya, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa, maka Allah akan jadikan Menjadikan baginya jalan keluar. baginya jalan keluar. Kita tahu hidup di dunia ini adalah ya ujian. Tidak ada satu manusia pun yang tidak diuji. Ya, walana beluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwal wal anfusi was tamarat. Ya. Nah, dan pasti kami akan berikan kamu ujian dari sedikit rasa takut, ya, dari kelaparan, dari kekurangan harta, dari penyakit, dari kematian, ya, dan dari ya kebangkrutan, gagal panen dan lain sebagainya. Maka berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Allah udah bilang bahwa kita semua pasti akan Diuji. diuji. Nah, ketika kita diuji, kita berharap apa? Ada Jalan jalan keluar. keluar. Ya, kemudian orang yang bertakwa itu diberikan rezeki dari jalan yang tidak Terduga. diduga. Kemudian dijadikan urusannya Mudah. mudah. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan jadikan urusannya mudah. Dilipatkan, ya, Pahala. dilipat gandakan pahalanya. Wa yu'zim lahu ajra, dilipat gandakan pahalanya. Kemudian orang yang bertakwa nanti di akhirat diselamatkan dari neraka ketika melintasi Sirot. sirat dan kemudian dimasukkan ke dalam surga. Maka kita sebenarnya punya pilihan nggak Bapak Ibu? Agar selamat kita punya pilihan lain nggak? Nggak Selain Nggak tidak ada. menjadi orang bertakwa Bapak Ibu? nggak ada. Nggak Ada. ada pilihan. Kalau kita mau selamat meninggalkan dunia ini, ya maka pilihannya harus menjadi apa? Orang? Orang Orang bertakwa. Iya, bertakwa. nggak ada pilihan lain Bapak Ibu. Kalau mau selamat, Selamat. selamat ketika meninggalkan dunia, selamat ketika menempuh perjalanan ya ke akhirat, selamat ketika masuk Surga. surga. Ada pilihan lain selain menjadi orang bertakwa, Bapak Ibu? Tidak ada. Ya, Tidak tidak ada. Tidak ada. kita tanamkan dalam diri kita. Kita nggak punya pilihan. Hidup kita terbatas. Hanya sekitar 60-70 tahun ya. Hanya sedikit yang lebih dari itu. Yang sudah 60 berarti tinggal Sedikit. sedikit. Ya, yang sudah 70 tahun berarti sudah dikasih Bonus. bonus. Nah, ya, maka jangan disia-siakan. Maka tanamkan itu dulu ya Allah, ya bantu hambamu ini agar hamba bisa menjadi orang bertakwa. Amin ya Allah, ya. Ya Allah, Allahumma ini as'alukal huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Ya Allah, aku minta kepada Engkau ya ketakwaan, petunjuk, ya, kemampuan untuk menjaga diriku dari yang haram dan ya kecukupan. Nah, kita minta itu doa yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam agar kita minta kepada Allah diberikan apa? Ketakwaan. Takwa. Minta kalau minta, ya. Kalau kita tahu takwa itu penting, minta sama Allah. Namun Bapak Ibu semua, ternyata menjadi orang bertakwa itu mudah apa tidak, Bapak Ibu? Mudah atau susah? Susah. Tidak, ya. Tidak mudah. Karena apa? Karena ada gangguan. Gangguan pertama, gangguan dari luar. Luar. Namanya apa? Syaitan. Seton, ya. Baik seton itu yang bisa dilihat maupun seton yang tidak Bisa Tidak dilihat. bisa dilihat. dilihat. Seton yang tidak bisa dilihat namanya jin, ya jin yang jahat. Seton yang bisa dilihat namanya apa? Manusia. Manusia. Minal jinnati wan nas. Nah, Ada nggak setan-setan yang pernah Bapak Ibu lihat? tidak. Setan-setan manusia yang pernah Bapak Ibu lihat? Nah, Banyak kan? setan manusia. Ya tadi itu setan nggak Bapak Ibu? Yang tadi itu, Setan. yang tadi kita tampilkan tadi, yang korupsi segala macam itu setan nggak? Yang bikin undang-undang. merusak. Nah, Setan. ya, ya kita doakan semoga mereka bertaubat ya Bapak Ibu ya, supaya mereka bertaubat. Kemudian musuh dari dalam apa Bu? Gangguan dari dalam namanya namanya nafsu. Ini dua ini ya. Dua gangguan ini yang bikin kita jadi susah untuk jadi orang bertakwa. Setan dari luar selalu membisikin alladzi yuwaswisu fi sudurinnas. Terus ya membisikkan kejahatan. Kemudian setan dari dalam ya. Ini ya, ini setan musuh dari luar. Allah sudah ingatkan, inna syaitana lakum aduun fattakhidhuhu aduwa. Sungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Maka jadikan ia musuhmu.
Banyak nggak orang yang menjadikan setan sebagai teman, Bapak Ibu? Banyak. Banyak ya. Saking saking fansnya sama setan, maka nama klub bolanya disebut setan. Ada di sini tahu Bapak Ibu? The Red Devil Oh, ada ya. Kalau suka bola itu ya ada nama grup namanya Manchester United. Itu dia julukannya apa? Apa Kak Kemas? Red Devil. Red Devil ya, setan merah gitu kan. Oh, iya iya Ya, benar. kemudian Red ya Devil. kalau makanan ya, mereka para penggemar makanan yang pedas. Rawon setan. Namanya apa? Sambal Rawon setan. setan. Sambal setan. Yang suka Sambal rawon setan. nama Bukan. rawonnya apa? Rawon setan. Rawon setan. Nah, ini bentuk-bentuk Rawon ya setan. seorang itu bayangin ya, seseorang itu kalau ngefans biasanya dia kasih nama itu atau enggak, Pak Ibu? Jadi Iya, saya ngefans dengan sesuatu, dia kasih nama itu untuk label atau enggak, Pak Ibu? iya. Kalau kita Itu ngefans kan, ada kita ngefans dengan seseorang, kita kasih label. Kita ngefans sama, kalau kita kasih misalnya ada yang bikin makanan dikasih sambal setan, dia sebenarnya sedang ngefans atau sedang bermusuhan apa Ibu? Ngefans sama setan. Ngefans ya. Nah, ini bentuk bagaimana dia mengabaikan ya peringatan dari Allah. Kemudian nafsu. Ya, nafsu ini jelas-jelas ya innan nafsa la ammaratun bisu. Sungguhnya nafsu itu ya selalu ketika dia tidak dikekang, tidak dilatih ya untuk bisa dikendalikan, maka dia selalu menyuruh untuk berbuat berbuat kejahatan. kejahatan. Itu uang, kesempatan lagi mumpung kamu lagi menjabat. Kapan lagi waktunya untuk ya untuk Mengumpulkan ngambil. harta. Nah, untuk ngambil uang itu. Namanya laporan itu kan bisa di money Manipulasi. bisa manipulasi. Nah, ini adalah dorongan-dorongan ya. Maka Bapak Ibu semua yang mungkin selama ini belum Allah ya atau tidak Allah berikan kesempatan untuk ya memegang uang rakyat bersyukurlah ya karena memang itu berat godaannya ya. Memegang uang rakyat, memegang uang orang godaannya berat karena dia akan selalu dibisikin oleh Setan. setan ya. Kapan lagi ya? Aji, Aji apa? Mumpung. Aji mumpung. Nah, Bapak Ibu semua rahmati Allah, di bulan Ramadan. Ingat, Ramadan itu adalah waktu. Waktu tidak bisa disimpan. Waktu tidak bisa ditahan. Ya, dipakai atau tidak dipakai, dia akan Habis. habis. Berlalu. Ya, berlalu. Maka di waktu bulan Ramadan ini, setan dibelenggu. Ya, setan-setan yang jahat, yang bisikannya hebat lah ya. Itu tidak luasa mengganggu karena dia dibelenggu. Itu dari luar. Dari dalam, nafsu Kekang. dikekang dengan puasa, nggak boleh ini, nggak boleh itu, nggak boleh makan ini, nggak boleh itu, nggak boleh lihat ini, nggak boleh bicara, dikekang yang halal-halal dikekang, nggak boleh, ya. Maka ketika dua gangguan terbesar manusia yang membuat orang susah untuk bertakwa, dia ya dihilangkan, kita lebih mudah nggak untuk jadi orang bertakwa, Bapak Ibu? Insya Allah. Nah, Insya Allah. itulah kenapa ya Allah katakan ya sungguhnya wahai orang-orang yang beriman. Ya ini kalau bahasa bahasa bebasnya gini. Wahai orang-orang yang beriman, aku sediakan untukmu sebuah waktu di bulan Ramadan. Di waktu itu ya engkau aku wajibkan berpuasa. Kalau engkau jalankan dengan benar ya engkau pasti akan menjadi orang Bertakwa. bertakwa karena di bulan Ramadan itu setan sudah aku belenggu dan nafsumu sudah dikekang. Maka engkau akan mudah untuk beramal, mudah untuk ya menjalankan ketaatan. Kenapa? Karena dua gangguan terbesarmu sudah apa? Aku bebaskan. Ya nggak Bapak Ibu? Nah, kok masih ada di bulan Ramadan orang bermaksiat Bapak Ibu? Syaitan. Ya berarti dia apa? Syaitan. Setannya. Ya Bapak Ibu ya. Awas dengan Ini kita udah setan. bilang tadi, setan itu ada dua, dari jin dan Manusia. manusia. Ada orang bertanya, kok di bulan Ramadan masih ada maksiat? Masih ada, berarti dia Dia yang setannya. Dia setannya. setannya dia, itu kan. Nah, sama kayak kita, kok kita masih bermaksiat, berarti kita masih ada Setannya. setan dalam diri kita. Ya jangan salahkan Ramadannya, salahkan diri Sendiri kita. Kenapa masih berbuat seperti perbuatan setan. setan? Nah, itu Bapak Ibu ya. Jadi semestinya ketika Ramadan ini orang itu lebih mudah untuk menjadi orang bertakwa, lebih mudah untuk beramal soleh. Pertanyaannya mengapa justru ya banyak orang yang tumbang di tengah Ramadan Bapak Ibu?
Mengapa banyak orang yang tumbang? Ini kita Bang. lihat ya. Kalau awal puasa masjid Penuh. Penuh. masjid Ya, penuh penuh. ya. Masjid. Kemudian jelang lebaran mulai Berkurang. Sedikit. ya, walaupun memang itu kan berkurangnya karena ada yang pulang Mudik. Pulang pulang kampung. kampung. Ya pertanyaannya, ketika di kampung mereka ke masjid nggak Ibu? Belum Belum tentu. tentu. Ya belum tentu. Nah, jadi kesalahan umum ketika orang menyusun target ibadah Ramadan itu di awal ya, banyak orang masuk Ramadan dengan mental gas di awal, nanti urusan belakangan. Akibatnya hari pertama dan hari kelima ibadahnya meledak. Hari ke-10 mulai kelelahan. Hari ke-15 Tumbang. Tumbang. ya, jadi orang itu ibadahnya tidak di-manage. Ya, maka dia kehabisan energi ketika waktunya Energi. belum selesai. Salah satunya ini ya, bagaimana orang itu ketika sholat taraweh itu ngebut 23 rakaat hanya 7 Menit. 7 menit. menit. Ya, kalau kita bertanya, ini ibadah seperti apa seperti itu kan? Hanya mengejar apa kewajiban hanya mengejar eh, ya selesai ya, Jumlah hanya mengejar jumlah, tapi tidak mengejar kualitas. 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 Jadi Bapak Ibu semua rahmati Allah, ini refleksi ya, muhasabah buat kita. Banyak orang masuk Ramadan tanpa persiapan, maka keluar tanpa tujuan ya. Jadi banyak orang masuk Ramadan tanpa persiapan, tanpa rencana. Akibatnya mereka keluar di Ramadan tanpa mencapai Tujuan. tujuan. Ini yang tidak kita inginkan. Maka Ramadan ini ya sebenarnya tidak menjatuhkan kita. Kitalah yang sering masuk tanpa persiapan dan tanpa sistem. Karena itu Ramadan perlu dikelola, perlu di-manage, bukan hanya dijalani. Jadi kita perlu mengelola Ramadan ini karena seperti proyek ya. Kita sedang dikasih proyek. Proyek berapa lama waktu proyek ini Pak Ibu? 30 hari. 30 hari ya, kurang lebih ada 29 ada 30. Intinya sebulan. Kita dikasih waktu untuk melaksanakan proyek ini 29 atau 30 hari. Ya. Apa yang diharapkan setelah proyek selesai Bapak Ibu? Bertakwa. Bertakwa ya. Jadi seperti orang dapat proyek bikin bangunan, bikin rumah bertingkat misalnya. Jadi dikasih 6 bulan ya, dikasih waktu 6 bulan, jadinya apa? Rumah 2 tingkat, misalnya seperti itu ya. Nah, sekarang kita dikasih proyek sama Allah. Tahun ini Allah kasih proyek sama kita namanya Ramadan ya. Waktunya selama satu bulan. Hasilnya apa Bapak Ibu bangunannya yang jadi? Bertakwa. Nah ya, jadi Bapak Ibu siap ya. Kurang lebih dalam 2 minggu ke depan ini ya, kurang dari 2 minggu kita akan mendapat apa? Proyek. Proyek ya, kita akan mendapat proyek. Maka Bapak Ibu semua kelola proyek itu dengan baik, bukan hanya sekedar dijalani. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana mengelola, bagaimana memanage ibadah di bulan Ramadan agar sampai akhir. Itu adalah pertanyaannya. Maka kita perlu merencanakan ibadah Ramadan yang ya hasilnya apa? Hasilnya apa? Takwa. Nah, itu Bapak Ibu semua ya. Setidaknya kita hari ini masih ada beberapa waktu ke depan. Ya, sekarang tanggal 20 ya, 20 Sya'ban. Ya, berarti masih ada sekitar berapa? 10 hari. 10 hari ke depan. Ya, pertanyaannya adalah ya, sisakan waktu Bapak Ibu semua, tenangkan diri, duduk baik-baik, kemudian rencanakan bagaimana ibadah Ramadan saya di tahun ini yang bisa jadi terakhir kesempatan yang Allah berikan, itu hasilnya adalah membuat saya bertakwa. Itu yang paling penting. Ya. Karena ayat tentang puasa tadi itu adalah ayat ya, sebuah sistem. Allah menjelaskan ayat itu dengan struktur sistem. Ya ayyuhalladzina amanu, ya wahai orang-orang yang beriman. Iman menjadi apa? Input. Menjadi input. Kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Ya, diwajibkan kepada kamu berpuasa. Maka puasa adalah
Oh ya. Proses Proses. puasa. La'allakum tatakun. Agar kamu bertakwa. Maka takwa adalah apa? Output. Output. Luar biasa ya. Output. Allah menjelaskan sebuah ayat yang kalau orang manajemen lihat itu adalah sebuah sistem. Ini input, ini proses, ini output. Output. Kalau selama ini takwa ya, kalau selama ini puasa tidak membuat kita bertakwa, berarti kesalahannya ada di mana Bapak Ibu? Di input atau proses. Betul ya. Kalau ya ada sesuatu, outputnya, misalnya Bapak Ibu ya, ada sesuatu, outputnya salah, tidak seperti yang diharapkan, maka kemungkinan kesalahannya ada di mana Pak Ibu? Input dan proses. proses. Input atau Atau proses. proses. Contohnya nih ya Bapak Ibu ya. Inputnya pisang. Prosesnya bisa macam-macam. Ya. Kalau prosesnya ya misalnya ya diproses dengan cara tertentu dia bisa menjadi apa? Yang di atas Pisang goreng. Molen. molen ya. Dengan proses A dia jadi molen. Ketika prosesnya B dia menjadi apa? Yang tengah Kolak. Pisang goreng. kolak, Kolak. kolak pisang ya. Kolak. Kalau prosesnya C dia bisa menjadi apa? Pisang Pisang keju. coklat. Pisang coklat ya, pisang crispy. Nah, ketika Bapak Ibu dikasih pisang, Bapak Ibu mikir nggak? Ini pisang mau diapain ya? Nah, mikir nggak Bapak Ibu? Ya. Nah, Bapak Ibu mungkin nggak ketika Bapak Ibu punya pisang, terus prosesnya dibuat proses molen, jadinya kolak, mungkin nggak Bapak Ibu? Ya. Enggak, ya. Kalau Bapak Ibu punya pisang, terus Bapak Ibu mikir prosesnya dibuat menjadi molen, ya, pasti jadinya Molen. molen. Nah itu ya, pisang berarti apa? Input. Input. Pisang itu input bahannya. Ya, proses tertentu adalah prosesnya Caranya. dimasak ya, Prosesnya. dia di apa dikukus, dia apa itu adalah Direbus, proses. Nah, direbus. kemudian output. Maka output ini bisa menjadi seperti ini, dia tergantung dengan apa? Input dan Proses. proses. Mungkin enggak Bapak Ibu ya, Bapak Ibu mau bikin kolak, tapi jadinya rupanya pisang crispy. Enggak. Enggak. Nah, Bapak Ibu semua rahmati Allah, dengan bahasa yang sederhana ini, input kita adalah iman. Prosesnya adalah ibadah puasa yang dilakukan dengan cara yang benar. Dan ibadah Ramadan yang dilakukan dengan ya cara yang benar. Maka pasti hasilnya apa? Pasti hasilnya Takwa. takwa. Pasti hasilnya takwa. Jadi kalau selama ini seseorang belum bisa bertakwa, berarti ada dua Salah. yang Salah. harus diperbaiki. Bisa jadi imannya yang tidak tidak benar atau prosesnya yang Tepat. belum tepat. Nah, itu ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi kalau takwa belum ada dalam diri kita, maka kita perbaiki dua. Kita lihat, ini iman kita yang nggak benar atau puasanya yang nggak benar ya, atau ibadahnya yang belum sesuai. Nah ini ya Bapak Ibu ya. Jadi Allah menjadikan takwa itu dibentuk bukan tiba-tiba, tapi melewati siapa? Sebuah apa? Proses. Sebuah sistem. Ya, ada input, ada proses, ada output. Ya, ada iman, ada puasa, ada takwa. Pernah nggak kita berpikir, kita udah bertakwa belum sih? Nah, kalau kita belum tahu pun maka akan susah. Maka pertama yang harus kita lakukan, kita harus definisikan ya indikator indikator utama. Kita tuh bertakwa kalau apa? Kalau 1, 2, 3, 4, 5 ya. 5 aja misalnya. Kita keluarkan ayat-ayatnya. Ya, misalnya Allah mengatakan salah satu ciri-ciri orang bertakwa banyak ya dalam Al-Qur'an, kita tidak memungkinkan untuk menyampaikan di sini semua. Tapi nanti kalau ada pelatihannya, insya Allah kita sampaikan poin-poin pentingnya. Ya, salah satu indikator takwa adalah seseorang itu selalu menghadirkan Allah. Allah. Ya, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsun ya wal tandur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah, takutlah engkau kepada Allah, dan hendaklah setiap jiwa memperhatikan apa yang sudah dia lakukan untuk hari esoknya di akhirat, dan bertakwalah ya, bertakwalah engkau kepada Allah, dikulangi 2 kali. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu
kerjakan. Kerjakan. Jadi orang yang bertakwa, orang yang menghadirkan Allah dalam kehidupannya. Tadi kira-kira orang-orang yang korupsi tadi menghadirkan Allah nggak Bapak Ibu dalam pekerjaan Tidak. mereka? Tidak. Tidak. Ya, ketika ada rakyat yang menjarah, ketika dia menjarah, dihadirkan Allah nggak Bapak Ibu? Tidak. 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 Ya, ketika seorang siswa ya menyiksa gurunya, ketika dia menyiksa, dia menghadirkan Allah nggak Bapak Ibu? Tidak. 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 Kalau seorang itu ya ketika hidupnya Allah hadir, maka dia akan terhalangi untuk melakukan semua itu. Nah, itu adalah indikator takwa. Salah satunya ya Pak Bu ya. Nah, puasa kita harus membuat kita menjadi orang yang bisa menghadirkan Oke. Allah dalam Allah dalam ya kehidupan kehidupan kita. Itu kehidupan. contoh salah satu bagaimana kita mendefinisikan output takwa. Ya, masih ada beberapa lagi. Tapi tidak memungkinkan. Ya, ini sekedar menggambarkan bagaimana kita harus merancang sistem itu dengan baik. Ada input, ada proses, ada output. Nah, outputnya dulu yang harus kita definisikan. Outputnya nanti saya bertakwa. Bertakwa itu seperti apa sih? Ya, pertama, menghadirkan Allah dalam kehidupan. Kedua, ya ingat Allah ketika berbuat salah. Ketiga, jadi kita harus mendefinisikan. Agar apa? Agar kita bisa mengukur ketika selesai puasa kita tahu kita ini bertakwa nggak sih? Oke, ya. Tadi ya setelah kita mendefinisikan output takwa yang bisa kita evaluasi, maka output takwa itu kita kunci. Kita kunci. Sekarang kita tentukan kalau saya mau menjadi orang-orang seperti ini, ya dengan sifat-sifat seperti ini, berarti inputnya harus seperti apa? Imannya harus seperti apa? Ya. Kemudian prosesnya harus seperti apa? Nah, itu harus kita perhatikan, harus kita rencanakan. Maka jadilah Ramadan yang terencana, yaitu kita rancang, kita rencanakan input dan proses seperti apa agar menghasilkan output Takwa. takwa. Maka contohnya gini ya, setelah orang itu mendefinisikan output takwanya seperti ini, kemudian dia mendefinisikan ya inputnya seperti ini, prosesnya seperti ini, jadilah sebuah rencana. Ini contoh hasil akhir ya. Tapi ini contoh harus disesuaikan dengan kemampuan fisik, dengan waktu, dengan peran harian. Jadi setiap orang pasti berbeda. Karena kondisi fisiknya berbeda, tanggung jawabnya berbeda, ya, waktunya juga berbeda. Berbeda. Nah, jadi ini contohnya ya. Ini setelah si ibu ini melihat kondisi dia, melihat waktu dia, melihat peran dia dalam keluarga, maka dia buat targetnya seperti ini. Ada target minimal. Ini yang wajib, yaitu puasa penuh, sholat wajib, menjaga lisan, mengurus keluarga. Kemudian ini target ideal. Target ideal ini target yang secara normal bisa dicapai. Tilawah singkat. Nanti disebutkan misalnya tilawah setiap hari minimal 3 halaman. Zikir harian, zikir pagi, zikir petang. Kemudian tarawih semampunya. Ya. Nah, ini adalah target ideal. Kemudian target bonus. Qiyamul lail saat anak-anak tidur. Sedekah makanan, mengajak keluarga ibadah bersama. Nah, minimal setiap kita punya rencana ibadah Ramadan yang hasil akhirnya takwa. Jadi jangan sampai kita mengerjakan ibadah tapi kita nggak tahu nih apa ya tujuannya. Nah, maka kita harus mendefinisikan ya indikator takwa dengan sesuatu yang bisa kita ukur. Kalau kita takwa itu seperti apa? Kita nggak pernah mengukurnya, jadi ya kita tidak tahu kita sudah mencapainya atau belum. Nah, maka Bapak Ibu semua rahmati Allah, ketika kita sudah mendefinisikan hasil akhirnya takwa itu seperti ini ya, bangunan 2 tingkat yang warnanya ya biru. Nah, kita sudah definisikan. Kemudian atas definisi takwa itu kita menyusun ya merancang inputnya seperti ini, prosesnya seperti ini. Ya, maka semoga hasil akhirnya menjadi Ramadan yang bermakna, yaitu Ramadan yang tidak hanya sekedar kewajiban yang dijalani, tapi apa? Bisa membuat kita menjadi orang Menjadi orang yang yang bertakwa. bertakwa. Jadi Ramadan yang bermakna itu seperti apa? Ya, adalah Ramadan yang berhasil, yaitu adalah Ramadan yang mengantarkan kita menjadi orang yang bertakwa. Ya, Bapak Ibu semua rahmati Allah, jika puluhan tahun Allah sudah berikan kita kesempatan untuk menjadi orang yang bertakwa lewat puasa di bulan Ramadan, kita masih gagal. Pertanyaannya, apakah kita masih ingin mengulangi kegagalan untuk tahun ini? Karena siapa tahu Tidak.
tahun ini adalah tahun Terakhir. terakhir kesempatan Terakhir. itu datang. Demikian Bapak Ibu semua rahmati Allah, di waktu yang singkat ini ya eh, kita saling menasihati, saya menasihati diri saya sendiri juga agar tidak hanya menyuruh manusia berbuat baik tapi melupakannya, dan semoga yang sedikit ini juga bisa ya membuat Bapak Ibu semua untuk duduk ya sejenak, merenung sejenak, merencanakan sejenak selama ini ibadah puasa kita, ibadah puasa saya sudah oke belum? Sudah seperti yang Allah inginkan belum? Sudah membuat saya bertakwa belum? Pertanyaan-pertanyaan yang membuat kita menjadi lebih bermakna di hadapan Allah. Demikian Bapak Ibu semua rahmati Allah. Ya semoga yang sedikit ini bermanfaat. Saya kembalikan kepada Ustaz Kemas. Terima kasih Ustaz. Pertama ya Ibu. Terima kasih Ustaz. Makasih Ustaz. Baik, terima kasih banyak Ustaz. Syukran jazakallah khairan atas ilmunya pada Wah, iya. hari ini. Oh, Alhamdulillah, ya mungkin tidak terasa ya sudah selesai, dan memang waktunya sangat singkat sekali. Dan tentunya kami di kelas Muslim ingin Bapak dan Ibu dalam proses merencanakan bulan Ramadan ini tidak hanya sekedar dalam batas pemahaman. Kalau pemahaman, semangat, motivasi, insya Allah kita bisa dapatkan dari manapun, bahkan tidak hanya dari kajian pada pagi hari ini. Namun jauh lebih dari itu, besar harapan kami ingin mengajak Bapak dan Ibu sampai betul-betul merencanakan dan membuatnya dalam sebuah komitmen, baik itu dalam tulisan, bahkan dalam rencana-rencana yang lebih jelas, tidak hanya sekedar saya ingin begini dan saya ingin begitu. Maka dari itu, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, insya Allah kami ingin mengajak kepada Bapak dan Ibu di pekan depan, kami akan mengadakan sebuah program pelatihan online, judulnya Amalan Terbaik, apa merancang amalan terbaik di bulan Ramadan. Nah, ini tentunya akan sangat penting sekali untuk bisa membuat rencana-rencana kita itu menjadi lebih nyata dan bisa dijalankan dengan seutuhnya. Apa yang kita dapatkan pagi hari ini mungkin baru dalam wilayah pemahaman dan motivasi. Tapi insya Allah di pelatihan tanggal 14-15 ini, di pekan depan, ya ini sudah insya Allah 3 hari menjelang Ramadan ya, dengan Bapak Ibu ikut ini, maka mudah-mudahan dalam bulan Ramadannya Bapak Ibu bisa menjalankannya dengan betul-betul terencana. Betul-betul ibadah-ibadah yang dilakukan adalah ibadah-ibadah yang memang bisa membuat bertahan. Nah, bisa membuat bertahan. Dan terkait tadi kita bicara tentang input, proses output, output takwa itu tadi kan baru satu contoh ya. Nah, mungkin Bapak Ibu masih kurang mendapatkan gambaran. Emang takwa itu indikatornya apa sih Ustadz? Nah, insya Allah di pelatihan ini kita akan sama-sama membuat indikator yang jelas. Sehingga apakah kita sudah disebut bertakwa atau belum itu menjadi kelihatan jelas. Setidaknya ada lima hal yang menjadi indikator untuk mengukur apakah kita sudah bertakwa atau belum. Nah, untuk mencapai 5 indikator takwa inilah yang kita akan sama-sama rancang ibadah-ibadah yang bagaimana, caranya seperti apa, prosesnya harus bagaimana, sehingga selesai Ramadan ke 5 indikator takwa ini bisa kita dapatkan. Maka Bapak Ibu, kami mengajak, insya Allah di pekan depan kami akan mengadakan kembali angkatan yang kedua. Angkatan yang pertama sudah berlalu pekan lalu dan sangat dirasakan manfaatnya. Dan di angkatan yang kedua ini mudah-mudahan lebih banyak lagi yang bisa merasakan manfaatnya. Silakan Bapak Ibu hadir untuk yang tertarik untuk ikut kelas ini. Silakan Bapak Ibu bisa mendaftar terlebih dahulu ke Mas Yusuf ya di nomor yang tertera di layar. Nah, itu mungkin Bapak dan Ibu untuk info tambahan. Sekaligus juga tadi kami ada pelatihan untuk di bulan Ramadan yaitu sendiri yang tentunya bisa mengisi bulan Ramadan menjadi lebih bermanfaat lagi. Oke, saya coba menyampaikan beberapa pertanyaan yang ada di kolom chat, Ustaz. Baik.
materi kita pada di hari ini. Pertanyaannya yang pertama, itu bisa lihat dulu ya. Silakan Kak Mas. Setelah Ramadan kita dapat bertakwa. Mohon nasihat untuk mempertahankan ketakwaan karena setan dan nafsu aktif lagi setelah dilepas belenggunya. Nah, apa ada doa-doa khususnya juga, Ustaz? Silakan, Ustaz. Ya, baik. Terima kasih Bapak Ibu yang bertanya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah memberikan kita latihan selama 1 bulan. Ya, latihan itu setidaknya sudah menjadikan kita pribadi yang baru. Jadi keberhasilan ketika 1 bulanan ini sangat menentukan bulan-bulan berikutnya. Jadi kalau kita ingin tahu ibadah kita diterima nggak? Nah, ya ibadah kita selama bulan Ramadan dari sholatnya, dari puasanya, dari sholatnya, dari bacaan Qurannya, nah itu sudah diterima nggak oleh Allah? Apa Bapak Ibu tandanya Bapak Ibu? Ini kita nggak tahu ya, kita kan itu hal gaib ya. Tapi kita bisa melihat tanda-tandanya. Apa tanda ketika ibadah kita di bulan Ramadan itu diterima atau tidak? Ada yang tahu Bapak Ibu? Hati lebih tenang. Hati lebih Lebih tenang ya, bertakwa. lebih bertakwa. Ada yang secara aplikasi bisa kita lihat Bapak Ibu. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hal jazaul ihsani ilal apa? Apa Kak Mas? Hal jazaul ihsani Ihsan. ilal ihsan ya. Bukankah balasan kebaikan itu adalah Kebaikan. kebaikan itu juga. Jadi ya ibadah itu kalau di bulan Ramadan itu benar, itu diterima, maka ibadah itu akan terus Baik. baik ya. Sebuah ibadah ketika kita melakukannya dengan niat ikhlas. Ya, misalnya kita ibadah sholat malam. Kita lakukan dengan niat ikhlas karena Allah, kemudian caranya sesuai dengan contoh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka ibadah itu akan terus ya menghasilkan ibadah yang lain, ibadah yang lain, ibadah yang lain ya. Akan terus ibadah sholat malam itu terjaga. Kalau kita puasanya dengan benar ya mengharapkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala ya kita lakukan dengan benar. Kemudian selama puasa kita menjaga lisan, menjaga mata, menjaga pendengaran, kita jaga nih. Maka ibadah itu ketika diterima, maka setelah Ramadan kita akan mudah untuk apa? Buat baik. Untuk berpuasa ya. Kalau Berpuasa. puasa kita benar, maka setelah Ramadan kita akan mudah untuk Berpuasa juga. berpuasa. Kalau sholat malam kita selama Ramadan itu benar, maka setelah Ramadan kita akan mudah untuk Salat malam. sholat malam. Demikian juga kaidah itu berlaku untuk orang yang berbuat maksiat. Seorang yang melakukan maksiat, maka ketika dia tidak berhenti, tidak bertobat, maka maksiat itu akan menghasilkan maksiat Lebih besar. yang besar. Ya, contohnya, seseorang yang punya sebuah dosa atau kesalahan, dia menutupinya dengan berbohong, maka kebohongannya itu akan diikuti dengan kebohongan Berikutnya. berikutnya. Kebohongan berikutnya akan diikuti dengan kebohongan Seterusnya. Bisa lagi. seterusnya. Ya, nah demikianlah. Kaidah yang sama berlaku juga untuk amal soleh. Ketika amal soleh kita tadi ya, niatnya ikhlas karena Allah, mengharapkan pahala dari Allah, kemudian caranya sesuai dengan tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ibadah itu benar, ibadah itu baik, maka Allah akan memberikan balasannya dengan dia mudah untuk melakukan ibadah yang sama di Baik. hari yang lainnya. Nah, maka Bapak Ibu semua rahmati Allah, maka usahakan ya. Pertanyaannya bagaimana setelah Ramadan agar istiqomah? Maka pertama ya, pertama yang paling penting yang menjadi dasar fondasi, usahakan ibadah kita. Apakah itu puasa, apakah itu sholat, apakah sedekah, zakat, apakah baca Quran dan yang lainnya, usahakan ibadah itu dilakukan ya dengan kesadaran. Sadar pertama apa? Sadar niatnya. Niatnya ikhlas Allah. untuk Allah. Kemudian caranya sesuai dengan contoh Rasulullah Rasulullah. Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sebuah ibadah itu diterima ketika orang yang beriman ini dia menjalankan 2 hal. Apa yang pertama, Pak Ibu? Sesuatu disebut amal soleh ketika terpenuhi 2 hal. Yang pertama apa?
Pertama ikhlas. Niatnya ikhlas karena Allah. Ya. Kemudian yang kedua apa? Cara. Caranya sesuai dengan Rasulullah, Tuntunan Rasulullah. tuntunan Rasulullah Sallallahu Shallallahu alaihi Alaihi Wasallam. Ya, ada yang nyebut tiga ya. Yang pertama iman. Ya, iman kita anggap di sini sudah beriman. Kemudian yang kedua ikhlas. Yang ketiga Sesuai tuntunan sesuai caranya. Rasulullah. Nah, jadi setiap kita beribadah, perhatikan dua tadi. Niat saya ibadah ini untuk apa sih? Oh, untuk dilihat manusia, untuk dapat pujian suami, pujian istri, atau untuk dapat apa? Balasan dari Allah. Allah. Oke, niatnya udah bagus. Sekarang caranya, ya. Caranya, oh saya mau tiap habis subuh saya sholawat ya 500 kali setiap habis subuh. Caranya seperti itu misalnya. Nah, kira-kira cara seperti itu baik atau tidak Bapak Ibu? Baik. Setelah habis sholat subuh saya ingin ya bersolawat 500 kali setiap sholat subuh. Baik atau tidak Bapak Ibu? Baik. Ya, baik Baik. kepada itu. Ya, ini yang harus kita perhatikan ya. Sebuah ya ibadah yang menjadi syariat. Kalau kita lakukan ya ibadah itu ada contohnya. Contohnya apa? Ada waktunya sudah ditentukan. Nah, jumlahnya sudah ditentukan ya, caranya sudah ditentukan, maka kita mengikuti. Kalau belum ada, jangan kita bikin ketentuan sendiri. Waktunya kita tentukan sendiri, jumlahnya kita tentukan sendiri ya. Ini berpotensi kita membuat syariat Baru. baru ya, baru. Maka jangan Oh, sampai itu ya Bapak Ibu ya, jangan sampai tadi. Oh, saya kan mau ingin ibadahnya konsisten ya. Konsisten itu lihat ada caranya. Nah, maka jangan sampai kemudian kita membikin sebuah ritual sendiri nih ya. Nah, saya pinginlah tiap habis sholat subuh saya ya bersolawat. Nah, niatnya karena Allah. Caranya berapa? 500 kali. Nah, menentukan jumlah itu harus dengan apa? Dalil Panduan. ya, baik. panduan. Jadi kita tidak boleh ya kalau kita mau bersolawat silahkan solawat saja ya, bersolawat saja tanpa kita terjebak dengan Jumlah. jumlah. Nah, itu yang kemudian kita seringkali menganggapkan itu baik. Nah, kalau itu baik sudah pasti dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Rasulullah itu pingin hambanya itu tidak terbebani dengan syariat. Inna dina yusrun. Sungguhnya agama ini mudah ya. Maka seringkali orang itu memberatkan dirinya sehingga apa? Sehingga ibadah ini syariat ini jadi susah. Kenapa? Siapa yang bikin ibadah syariat ini susah, Pak Ibu? Orang. Orang itu sendiri ya. Nah, jadi itu Bapak Ibu ya. Jadi yang pertama agar tetap istiqomah pastikan ketika Ramadan ibadahnya niatnya ikhlas, kemudian caranya sesuai dengan Rasulullah Tuntunan SAW. Rasul. Kalau ini dilakukan maka insya Allah Bapak Ibu akan lebih mudah untuk menjalankan ibadah itu setelah bulan Ramadan. Ramadan. Kemudian yang kedua berdoa, minta kepada Allah agar tetap hati kita ini ditetapkan dalam istiqomah. Maka baca doa yang sangat singkat. Doa ini doa yang sering dibaca oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Padahal beliau sudah masuk surga, beliau ibadahnya ya inilah papan atas, tapi beliau sering membaca doa ini. Apa doanya, Pak Ibu? Ada yang bisa bantu? Ya muqallibal qulub. Apa ya? Lu sabit kolbi ala dinik. Bagus ya. Ya muqallibal qulub, sabit qalbi ala Sabit dinik. qalbi ala Wahai dinik. demi zat yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hati hambamu ini agar selalu berada di atas agamamu. Itu adalah doa istiqomah yang luar biasa. Ya muqallibal qulub, sabit qalbi ala dinik. Ya, 9 detik kurang lebih. Ya, 9 detik Bapak Ibu. Ya muqallibal qulub, sabit qalbi ala dinik. Ya, ini permintaan kita sebagai hamba yang fakir kepada Allah yang Maha Kaya. Kita nggak punya ketakwaan, maka berikan ya Allah. Kita lemah dalam membangun istiqomah, maka ya Allah, ya kuatkan kami ya Allah. Minta ya muqallibal qulub, sabit qalbi ala dinik. Ya, ini adalah permohonan pada Allah. Ya Allah, Engkau sudah berikan kami nikmat ibadah ketika Ramadan. Jangan Engkau hilangkan nikmat itu di luar Ramadan. Ramadan ya. Terus yang ketiga, berkumpullah bersama orang-orang yang soleh ya. Karena kalau kita sedang futur, sedang kehilangan semangat, maka ketika kita berkumpul dengan orang-orang yang soleh, mereka menasehati, mereka memotivasi ya, mereka membuat kita menjadi lebih cepat kembali setelah kita misalnya kurang bersemangat. Itu tiga hal ya, tiga hal ini saja kalau dikerjakan, insya Allah Allah mudahkan kita untuk bisa beristiqomah setelah Ramadan. Demikian Bapak Ibu semua rahmati Allah. Ya,
saya kembalikan kepada Ustadz Kemas. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Baik, Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz untuk jawabannya. Satu lagi nih Ustaz, mungkin Silakan. pertanyaannya tadi terkait tentang kenapa setan sudah dibelenggu, benar. Oh iya benar. Ketika setan sudah dibelenggu, namun masih ada saja gangguan untuk kita mungkin berbuat dosa gitu ya, Ustaz. Apakah itu karena keimanan kita yang kurang atau gimana, Ustaz? Iya, baik. Baik Bapak Ibu yang bertanya, Bismillahirrahmanirrahim. Tadi kita sudah sampaikan ya, Bapak Ibu ya, nah, bahwa setan sudah dibelenggu. Berarti kalau misalnya masih ada maksiat, berarti yang melakukan maksiat itu apa Bapak Ibu? Manusia. Bagian dari apa? Tadi kita udah bilang ya, bahwa setan sudah dibelenggu. Setan itu ada jin, ada Manusia. manusia. Kenapa masih ada maksiat? Berarti melakukan maksiat jin atau manusia, Bapak Ibu? Manusia itu sendiri. Berarti jiwanya belum Nafsu. dilatih, ya. Jiwanya masih belum terlatih untuk apa? Menahan nafsu. Nafsu. Menahan nafsu. Jadi hasil akhir dari puasa ini tadi kita bilang ya, Bapak Ibu ya. Tadi kita udah sampaikan, puasa ini melatih kita untuk menahan nafsu. Yang halal saja kita kita tahan, ya. Yang halal saja kita cegah, kita tahan. Apalagi yang haram. Kalau masih ada orang yang berbuat maksiat, berarti dia masih belum mampu menahan nafsunya. Ingat Bapak Ibu ya, bahwa menahan nafsu ini itu adalah ya ciri-ciri orang yang masuk surga. Ya, sebagaimana dalam surat An-Nazi'at. Nanti Bapak Ibu baca ya dalam surat An-Nazi'at. Ada yang hafal di sini Bapak Ibu? Surat An-Nazi'at? Ada? Ada yang hafal di sini? Bagaimana menahan nafsu itu? Anda bisa minta tolong Quran. Ada yang hafal di sini surat An-Nazi'at, bahwa seseorang yang menahan nafsu itu ya akan Allah berikan kepadanya tempat di surga. Ini saya bacakan ya Bapak Ibu ya. Saya bacakan wa amman khafa maqama rabbih wa nahan nafsa anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Jadi ya Allah ingatkan pada kita, wa amman khafa maqama rabbih, barang siapa yang dia takut dengan kedudukan Rabb-nya, kedudukan Tuhan, jadi dia takut. Nah, wa nahan nafsa anil hawa, dan dia mencegah, ya menahan dirinya dari hawa nafsu yang mengajak dia berbuat kejahatan. Fa innal jannata hiyal ma'wa, maka Allah akan ya memberikan dia tempat kembali berupa apa? Bapak Ibu? Berupa jannah, surga. Jadi dalam ayat An-Nazi'at nanti dibaca Pak Ibu ya. Ada dua sikap, dua karakter seseorang yang dengan karakter itu ketika dia kerjakan Allah masukkan dia ke surga. Pertama apa? Dia takut kepada Allah. Wa amma man khafa maqama rabbih. Ya, adapun orang yang takut dengan kedudukan Rabb-nya, kedudukan Tuhan, dia takut berbuat maksiat, dia takut membuat Rabb-nya murka, dia takut dengan neraka, dia takut ya. Wa nahan nafsa anil hawa, dan dia mencegah dirinya, ya, mencegah nafsunya dari perbuatan jahat, ya. Ya, maka tempat kembalinya adalah surga. Nah, maka Bapak Ibu semua rahmati Allah, orang yang dalam bulan puasa masih berbuat jahat, berarti dia masih belum mampu menahan apa? Menahan ya nafsunya. Maka dia masih termasuk apa? Setan. Setan ya, setan. Dia mengikuti setan. Nah, maka kita udah tahu ya bahwa setan itu adalah musuh, maka jauhilah musuh. Adapun orang-orang seperti ini, mereka masih mengikuti setan, ya, masih mengikuti. Padahal Allah udah bilang ya, wala tattabi'u khutuwatis setan. Jangan kamu ikuti langkah-langkah setan. Nah, orang yang masih berbuat maksiat di dalam bulan Ramadan itu karena dia masih belum mampu menahan nafsunya, sehingga dia mengikuti langkah-langkah setan. Ya, maka kita jangan sampai menjadi orang yang seperti itu. Ya.
Itu jawaban dari saya, Allah alam bisawab. Terima kasih Ustaz. Sama. Ya, baik. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Ustadz atas jawabannya. Ini Kang Mas, satu lagi tadi ya. Oh ya, boleh Yang Ustadz. apakah tanda-tanda bisa dibaca tadi Kang Mas? Yang terakhir Bu Lina ya. Ya, Ustadz. Apa tanda-tanda kalau puasa Ramadan itu telah diterima? Ya, tadi sudah saya sampaikan ya Bu ya. Apa tanda-tandanya? Tadi surat tadi Takwa, ya. takwa. Hal jazaul ihsani ilal ihsan. Nih ya. Jadi kalau kita bukankah balasan kebaikan itu adalah kebaikan itu sendiri. Jadi kalau kita mau tahu puasa Ramadan kita diterima atau tidak, ya, maka indikator yang pertama apa? Ibadah kita setelah bulan puasa lebih Kamu yang Kalawang terjaga apa enggak? Puasa kita lebih mudah enggak? Ya, sholat kita lebih mudah enggak? Kemudian tilawah kita lebih mudah enggak? Kalau orang itu setelah bulan puasa, ya, puasa sunnahnya hilang, ya, sholat malamnya hilang, bacaan Qurannya hilang, maka bisa, ya, 90% bisa dipastikan ibadah di bulan Ramadannya tidak apa? Tidak diterima. Tidak diterima. Ya, karena Allah kalau sudah menerima sebuah ibadah, maka Allah akan jadikan dia untuk mudah beribadah dengan ibadah itu. Itu ya Bapak ya. Jadi kalau kita melihat ke diri kita, ini ibadah sholat saya diterima apa enggak? Lihat setelah Ramadan. Mudah enggak sholat malam? Kalau sholat malamnya masih mudah, berarti apa? Diterima. Kemungkinan Diterima. diterima. Ya, puasa saya diterima apa enggak? Lihat setelah itu. Ya, apakah puasa sunnahnya masih Jalan. jalan? Kalau puasa sunnahnya udah enggak, berarti ada kemungkinan Tidak besar kemungkinan tidak diterima. Hal jazaul ihsani ilal ihsan. Bukankah balasan kebaikan itu adalah kebaikan juga? Ya, bukankah balasan ya ketika Allah terima puasa, ya, dia akan menjadi mudah untuk berpuasa lagi. Bukankah balasan ya ketika orang itu mudah untuk sholat malam ketika Ramadan, setelah Ramadan dia mudah untuk Sholat sholat malam. malam. Nah, itu indikator ya ibadah kita diterima atau tidak di bulan Ramadan. Ya Allah alam bisawab. Karena orang bermaksiat, Bapak Ibu ya, orang bermaksiat, niatnya salah, caranya salah. Dia bermaksiat atau bermaksiat beneran, maka maksiat itu akan menghalangi dia untuk mudah apa? Beribadah. Ingat ya, maksiat yang dilakukan oleh seorang akan membuat dia terhalangi dari apa? Beribadah. Jadi kalau seorang itu sholat malamnya susah, baca Qurannya susah, puasanya susah, ya fix confirm berarti dia sedang pelaku apa Bapak Ibu? Pelaku apa? Mak maksiat. Ya Bapak Ibu ya. Ingat ya tadi ya. Kalau dia sholat malamnya susah, baca Qurannya jarang atau nggak pernah, nah, puasanya tidak pernah. Nah, berarti ada kemungkinan apa? Ada maksiat yang menghalangi apa? Ibadahnya. Nah, demikian juga ketika seorang itu menjauhkan maksiat, maka dia akan dimudahkan untuk beribadah. Ya, ini kaidah-kaidah yang perlu kita perhatikan agar kita bisa mengevaluasi dan memuhasabah diri kita. Wallahu a'lam bishawab. Saya kembalikan kepada Ustaz Kemas. Ya, baik. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih banyak Ustadz. Terima kasih banyak Bapak dan Ibu. Tidak terasa ini sudah pukul 7 waktu Indonesia bagian Barat dan pertanyaan-pertanyaan yang Bapak Ibu sampaikan insya Allah sudah terjawab semuanya dan semoga apa yang tadi Ustadz telah sampaikan ini tidak hanya sekedar menambah wawasan dan pengetahuan tapi kita juga diberikan kekuatan untuk mengamalkannya dalam kehidupan sehari. Baik Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, Alhamdulillah kita sudah sampai di penghujung acara dan insya Allah kami menyampaikan sekali lagi untuk mengajak Bapak dan Ibu, mari kita ikuti pelatihan merancang amalan terbaik di bulan Ramadan yang insya Allah kita akan mulai di tanggal 14-15 Februari pekan depan, yang dimana Bapak Ibu akan diajak untuk lebih terencana dalam merencanakan ibadah-ibadah di bulan Ramadan kelak yang bisa dijaga konsisten dari awal sampai akhir sehingga tidak merasa gagal di akhir Ramadan. Selain itu juga
di bulan Ramadan itu sendiri, ya kami akan membuat sebuah program berkelanjutan selama 3 pekan, yaitu bekal terbaik menuju surga yang dibagi ke dalam 3 tema besar, yaitu tentang berdamai dengan kematian, merencanakan husnul khotimah, dan yang terakhir adalah perjalanan pulang ke kampung akhirat. Semoga bermanfaat dari program-program yang kami adakan ini, dan semoga dari program-program ini juga menambah dan meningkatkan ketakwaan kita. Baik, Bapak dan Ibu, sebagai penutup, mari sama-sama kita akhiri dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Dan juga kita tutup dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma Bihamdika wa asyhadu alla ilaha illa anta. Mohon maaf lahir dan batin. Selamat melanjutkan aktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Terima kasih pamit. Silakan yang mau live dari Zoom-nya. Terima kasih banyak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.